Setiap sholat juga masih tetap meminta, karena Allah maha membolak-balikan hati supaya Salma Vina kembali iman Islamnya. Aku strong in the Lord. Aku dipilih, aku dikasihi, aku diampuni, aku dibebaskan di dalam Tuhan. Jadi semua identitas yang Tuhan kasih buat aku semua mengganti omongan-omongan orang. Semakin perjalanan sama Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin tahu identitas kita sebagai anak Tuhan itu apa. Jujur, nggak bohong, itu semakin lama-lama tuh makin kayak udahlah. Meyakini dan meminta dan berharap ya supaya Salma bisa iman Islamnya kembali. Karena sampai detik ini saya juga masih menaruh harapan di setiap doa-doa saya, setiap sholat juga masih tetap meminta, karena Allah maha membolak-balikan hati supaya Salma Vina kembali iman Islamnya. Ya, karena saya sama Salma itu sudah 2 kali pergi umroh, makanya saya bilang, saya melihat teman-teman saya pada berangkat umroh sama keluarga di bulan suci Ramadan kemarin, kayak Atta Halilintar, ya saya lihat teman-teman juga banyak yang lainnya. Jadi saya istilahnya sampai yuk nak kita kembali lagi ke sana yuk gitu. Maksudnya mau ngajak Salma balik lagi ke mana, ke tempat di mana 2 kali Salma pernah ke sana. Kalau ditanya apa yang bisa membuat aku bahagia, gini loh, kalau misalnya menurut aku ya, kalau kita ngejar kebahagiaan nomor 1 nggak ada habisnya, akan ada aja tuh kebahagiaan baru yang belum kita coba, ibaratnya kan gitu. Kalau aku sih lebih kepada puji Tuhan dan bersyukur atas kecukupan yang udah Tuhan kasih sih sama aku gitu, apapun itu bentuknya, baik itu nafas aja itu udah bersyukur banget. Kalau buat aku ya Tuhan masih bisa nafas gitu ya Tuhan. Aku punya Larry June, aku punya KitKat, aku punya orang tua yang sehat, punya nenek kakek yang sehat, punya mental yang cukup sehat saat ini gitu. So I'm very grateful. Kalau dibilang apa yang bikin bahagia, itu aja sebenarnya udah cukup ya, nggak muluk-muluk sih. Bicara masalah ini sebenarnya mau itu haters ataupun teman-teman ataupun rekan kerja di kantor, pasti dalam kehidupan sehari-harinya itu manusia akan terima omongan gak enak dari siapapun itu. Dan aku mau sharing sedikit banyaknya pengalaman aku di dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau ditanya seberapa besar haters mempengaruhi hidup kamu, aku akan jawab dulu sangat besar. Dulu aku memberikan space besar untuk haters itu masuk ke dalam hati dan pikiran aku. Tetapi seiring dewasanya aku, seiring dipulihkannya aku sama Tuhan, aku jadi ngerti gitu bahwa yang membiarkan orang-orang yang punya mulut atau ketikan ataupun sesuatu yang gak enak terhadap kita itu masuk ke diri kita, ya kita sendiri gitu kan. Kenapa aku tadi sebut pemulihan dalam Tuhan bikin aku mengerti caranya menghandle omongan-omongan gak enak yang datang dari siapapun itu. Karena setelah aku dalam Tuhan dan aku pelajari identitas aku dalam Tuhan, aku tuh ngerasa semuanya tuh shifted, semuanya berubah. Yang tadinya aku pada saat ngelihat orang komen negatif tentang aku marah, aku bilang ke orang-orang, tapi kamu nggak tahu aku tuh sebenarnya kayak apa. Sekarang semenjak aku tahu identitas aku dalam Tuhan, aku ganti. Mereka gak kenal aku, tapi Tuhan tahu aku. Tuhan yang paling tahu hati aku, pikiran aku, dan lainnya. Aku strong in the Lord. Aku dipilih, aku dikasihi, aku diampuni, aku dibebaskan di dalam Tuhan. Jadi semua identitas yang Tuhan kasih buat aku semua mengganti omongan-omongan orang. Semakin perjalanan sama Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin tahu identitas kita sebagai anak Tuhan itu apa. Jujur, nggak bohong, itu semakin lama-lama tuh makin kayak udahlah, Papa udah ampunin aja, dia nggak tahu. Semakin seperti itu gitu loh, sampai akhirnya aku ada di fase dimana kayak udah damai sejahtera aku hanya berasal dari Tuhan, dan itu harus aku jaga.
Makanya aku memutuskan untuk turn off comment. Jadi kalau kalian bertanya kenapa sih turn off comment, sebenarnya aku menjaga damai sejahtera aku. Emang segitu susahnya ya? Katanya udah nggak keefek sama omongan haters karena identitas dalam Tuhan. Sometimes sebagai manusia biasa aku bisa collapse. Aku akui itu. Kadang udah turn off comment aja, ngelihat orang nge-tag ngomongnya aneh-aneh itu masih bisa gitu. Karena balik lagi, I'm not God, I'm no God, I'm not a prophet. Aku tetap manusia biasa. Jadi aku jaga sedemikian rupa damai sejahtera itu. Akhirnya karena kepo apa sih memang ini gitu loh ibaratnya, akhirnya aku tadi sempat minta link sama salah satu netizen aku, Cimaci mbak, God bless you. Dan begitu ngeliat sih ya aku santai aja gitu. Kenapa? Karena menurut aku dari aku kecil sampai besar semua itu merupakan perjalanan hidup aku yang tidak bisa dilupakan, yang nantinya akan aku kasih tahu juga ke anak-anakku sebagai pelajaran hidup buat mereka, yang aku nggak malu. I'm not ashamed of my past at all, karena aku tahu di dalam Tuhan pun ya udah selesai gitu kan. Aku nggak pernah punya masalah kalau orang ngungkit-ngungkit masa lalu aku yang di bagian itu. Ya sudah, itu merupakan journey-nya aku di dalam hidup yang membuat Salma Vina yang sekarang gitu. Mau apapun itu, setiap tragedi, setiap drama, setiap apapun itu yang nge-build aku menjadi aku yang sekarang. Baru dikasih tahu aku tidak suka ditanya seperti ini, tetapi ya sudahlah, aku tahu banget mau itu tetangga, kerabat, keluarga, even netizen sekalipun pasti bertanya seperti ini. Akarnya dari kalian peduli sih sama aku. Thank you so much ya. Tetapi kalau kalian tanya kenapa sih udah mau 6 tahun sama nggak nikah-nikah lagi, nomor satu menurut aku jodoh dari Tuhan itu memang agak susah ya say dapetnya gitu. Bener-bener harus dengan puasa dan berdoa dan bener-bener ngikutin bimbingan Tuhan banget. Dan yang pasti aku tidak buru-buru lagi menikah, apapun itu alasannya, mau kepepet umur, kepepet ini, kepepet itu. No. I've been through a lot. Aku sudah melewati segala macam dalam hidup di usia yang muda. Aku tidak mau asal-asalan lagi dalam mengambil suatu keputusan. Jadi memang kayaknya agak lama ya guys, jadi mohon bersabar. Gimana ya teman-teman cara aku menyampaikan yang enaknya? Aku belum pernah minta ini sih sebelumnya. Cuma kalau boleh aku minta sama teman-teman semua kebijaksanaannya dalam menggunakan sosial media gitu. Nggak usah deh posting-posting yang kayak gitu. Kenapa? Karena menurut aku saat ini kami berdua itu sudah punya hidup kami masing-masing. Walaupun itu akan terus menjadi bagian dari hidup aku gitu, tapi apa ya, kami tuh sudah punya hidup masing-masing. Aku pun nanti someday juga akan menikah lagi, dan aku yakin sebisa-bisanya suami aku menerima aku yang akan beredar terus beritanya tentang masa laluku itu, pasti dia juga akan capek, akan ada titik capeknya gitu. As much as we talk about it before kita nikah gitu, misalnya sayang kamu tahu ya masa lalu aku begini, aku begitu, kamu terima nggak? Iya aku terima. Tapi pasti akan ada aja dia jengahnya gitu. Pasti akan ada poin dimana nanti suamiku mungkin jengah ngelihatnya, aduh dibahasnya itu lagi, padahal kamu sudah punya aku gitu. Itu kan sebenarnya nggak enak ya buat kita gitu. Walaupun aku paham banget it's part of my story yang nggak bisa diilangin dari buku kehidupanku. Aku tahu juga mungkin banyak yang seneng gitu kan dengan drama-drama itu. Well, I don't know, tapi kalau dari hatiku yang paling dalam, udahlah, kami ini kan sudah punya hidup masing-masing ya. Sudahlah, biarkan kami tuh bahagia dengan pasangan kami masing-masing, dan jangan biarkan pasangan kami ke depannya nanti menderita, kasihan kan nanti. Gitu aja sih, itu yang my concern. Karena kalau dari aku ya sudah, itu merupakan journey aku, ya aku bisa buat apa. Banyak banget teman-teman semuanya yang bertanya tentang BBCA. Jadi sebelum aku jelasin lebih lanjut, kita cek dulu yuk singkatan dari BBCA itu apa. BBCA itu adalah program dari Bethel, yang dimana singkatannya itu Bethel Biblical Counseling Academy. Kalau kalian masuk sana nantinya, kalian akan belajar tentang konseling Alkitabiah. Apa sih itu konseling Alkitabiah? Konseling Alkitabiah itu, kalau konseling mungkin kalian udah tahu lah ya. Kalau misalnya kalian ada pergumulan, terus kalian datang ke gereja, biasanya kalian akan dipertemukan dengan konselor gereja. Nah, itu yang aku pelajari sebagai konselor, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi kalau di BBCA itu lebih mengacu semuanya kepada kecukupan Alkitab untuk menjalankan konseling.
Jadi Alkitab itu cukup banget sebagai modul untuk konseling gitu. Dia tidak terlalu terintegrasi dengan psikologi gitu. Jadi dia lebih banyak bahas secara alkitabiahnya, dan of course kalian akan belajar Alkitab di situ. Hanya meyakini dan meminta dan berharap ya supaya Salma bisa iman Islamnya kembali. Karena sampai detik ini saya juga masih menaruh harapan di setiap doa-doa saya, setiap sholat juga masih tetap meminta. Karena Allah maha membolak-balikan hati supaya Salma Vina kembali iman Islamnya. Berarti maaf sampai saat ini belum ya Bang? Belum. Masih doa dan harapan saya, dan alhamdulillah saya juga sangat kaget ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya netizen Indonesia yang beramai-ramai mendoakan. Bahkan saya sampai kaget hari ketiga itu ternyata yang melihat atau menonton postingan saya itu sampai 3.400.000 orang banyaknya. Artinya juga di komentar yang sekian ribu itu juga ya mendoakan lah supaya insya Allah segera Salma kembali. Tapi kalau dari orang tua nih kayak abang dan istri Bang, ada nggak sih Bang kayak untuk ajakan atau mungkin nasihat atau itu atau? Oh terus saya selalu kok ngirimin edukasi terus ya, tapi saya juga tidak memarahi atau tidak dengan cara-cara yang inilah. Saya tetap caranya edukasi, dan ya kita ya sebagai orang tua kan harus lembut ya gitu. Tapi responnya beliau seperti apa Bang ketika abang mungkin mengirim? Iya, dia tidak menunjukkan penolakan atau bagaimana atau gimana ya, tapi tetap baik gitu. Berarti ini foto-foto lama yang video Bang yang? Ya, karena saya sama Salma itu sudah 2 kali pergi umroh, makanya saya bilang saya melihat teman-teman saya pada berangkat umroh sama keluarga di bulan suci Ramadan kemarin kayak Atta Halilintar ya, saya lihat teman-teman juga banyak yang lainnya. Jadi saya istilahnya sampai yuk nak kita kembali lagi ke sana yuk gitu. Maksudnya mau ngajak Salma balik lagi ke mana, ke tempat di mana 2 kali Salma pernah ke sana, yaitu di Mekah dan di Madinah. Bang, tapi pada saat Idul Fitri beliau ikut merayakan? datang ikut kumpul sama kita semua. Itu. Mungkin ini nggak sih Bang, maksudnya harapan besar abang gitu terus berdoa gitu. Oh saya istri saya juga terus berharap dan meyakini bahwa suatu saat Allah membolak-balikan hatinya kembali menjadi anak solehahnya ayah ya kan. Karena dia dari kecil tuh yang suka ngajarin saya doa-doa pendek gitu, karena memang dari kecil dia sekolah di sekolahan yang sekolah Islam lah, dan dia selalu ya sebelum tidur tuh dia doa, ayah udah tahu belum doa ini, ayo nak ajarin ayah gitu. Jadi saya sempat belajar doa surat-surat tuh sama dia juga, sama Salma gitu ya. Soal anak kecil Ya, namanya anak kecil ya. Bisa beda kan? Oke, Iya, namanya anak kecil itu tentunya ya dengan bermacam-macam pola pikir yang lucunya ya. Polosnya dia kan mungkin dia merasa dia nggak pernah marahin orang tua, tapi orang tua yang marahin gitu kan. Jadi sehingga disuruh minta maaf dia juga bingung kan. Aku kan nggak punya salah. Mungkin kan dididik sama orang tuanya juga, kalau kamu nak punya salah minta maaf gitu loh. Nah mungkin itu yang tertanam. Si anak nggak merasa punya salah sama orang tua, jadi disuruh maaf dia juga nggak mau atau bingung kan apa yang mau diminta maafin gitu loh. Saya rasa seperti itu sih. Kalau lihat itunya lucu tuh. Ya, oke, makasih. Yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun, untuk hidup sebagai suatu keluarga besar, untuk meraih cita-cita dan tujuan. Oh, update-nya.